Padahal unsur lembaga itu adalah salah satu unsur dalam lembaga. Selain ada lembaga, ada aturan, ada properti. Ya, Pak Jenny, Pak Iman sebagai BKAD dengan Bu Wiwi sebagai BK dengan yang lainnya harus jelas hubungannya, nggak bisa lagi. Wah, enak untuk berdui, aku merasa berdui. Begitu juga BP, Nana Tahan sebagai BP. Wah, kalau mereka nggak enak, kok berdui juga gitu. Kok nggak percaya dengan aku? Ya masing-masing subsistem ini memainkan perannya untuk mencapai tujuan. Dan seringkali antara subsistem ini para pelakunya nggak memahami peran apa yang harus dimainkan. Sehingga yang terjadi kalau bahasa pemerintahan itu overhead market melampaui batas kewenangannya. Ini satu pertanyaan bagi kita semua karena program BNPM sekali lagi adalah program dari pemerintah yang peruntukannya untuk masyarakat, perencanaannya dari masyarakat, pelaksanaannya dari masyarakat. Bagaimanapun kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maksud saya begini, yang jelas kalau nanti LPG itu diramu seperti tahun-tahun kemarin, UPK ngomong dewi, BP ngomong dewi, BKAD ngomong dewi, saya yakin rapat itu justru tidak akan jalan. Maksud saya apa? Kita menyajikan buku laporan itu yang praktis. Satu misal begini, ya satu lembar cukup. Kemudian kapasitas individunya bagaimana? Ini juga ada masalah. Ini ada masalah. Jadi pentingnya penataan kelembagaan BKAD dalam konteks perlindungan dan pelestarian aset PNPM atau BPK bukan pemerintah, yaitu bahwa BKAD adalah sebagai satu institusi pelindung terhadap aset BPK atau PNPM Mandiri Pedesaan. Oleh karena itu, sebagai satu institusi yang sah, institusi yang sah, yang merupakan representasi kepemilikan aset antar desa, maka BKAD mau nggak mau harus ditata segera. Nah, terkait yang harus dilakukan BKAD dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Badan Kerjasama Antar Desa Perlindungan dan Pelestarian Aset BPK atau PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah mengadaptasikan dirinya dengan peraturan perundangan yang ada. Misalkan, kalau dulu proses pembentukannya BKAD itu melalui keputusan bersama, kesepakatan bersama, maka sekarang BKAD harus memperbarui proses administrasi legalnya melalui peraturan bersama kepala desa. Dan sekarang apa yang harus dilakukan BKAD? Pertama, begitu pasca program, otomatis banyak hal-hal yang terkait dengan aset dan kelembagaan yang ada di dalam PNPM banyak perubahan. Misalkan, kalau dulu UPK setiap tahun ada operasional dari program, kemudian BPK ada operasional dari program, begitu program habis, ini otomatis tidak ada. Oleh karena itulah pentingnya pertama BKAD menata dirinya dulu, baru kedua BKAD menata satu kelembagaan yang ada di bawahnya, yaitu lembaga operasional UPK maupun BPK. Karena implikasi dengan berhentinya program ini, maka pos-pos pembiayaan yang dulu ditopang melalui program, yaitu melalui pemerintah, sekarang harus ditanggung secara mandiri oleh BKAD melalui lembaga operasional UPK. Nah, inilah implikasi pentingnya perencanaan strategis yang harus dilakukan BKAD. Kalau BKAD nggak menata diri dan membiasakan kayak pola-pola dulu, maka menjadi pertanyaannya adalah siapa yang akan membiayai 2% atau 3%-nya? Kemudian dari lembaga operasional lainnya, lembaga ad hoc misalkan kayak tim verifikasi. Kalau tim verifikasi dulu juga gitu, merupakan lembaga ad hoc, BKAD harus mulai menghitung juga apakah perlu tim verifikasi dinaikkan menjadi satu institusi resmi yang dibiayai secara permanen setiap bulannya, sama dengan UPK maupun lembaga-lembaga lainnya.
Nah inilah pentingnya penataan PKAD. Nah kenapa penting? Karena mau nggak mau banyak pihak yang ingin melihat, banyak pihak yang ingin mengambil alih yang namanya aset-aset PNPN yang dikelola oleh UPK. Banyak disabel karena kita ketahui bahwa yang namanya aset UPK, hampir setiap UPK rata-rata mengelola duit antara 3 sampai 4 sampai 5 miliar. Nah khususnya Kecamatan Wagir ini yang mengelola aset 3,8 miliar, ini tentunya aset yang tidak kecil. Nah lembaga apa yang bisa melindungi PKAD itu sendiri? Nah untuk itu kembali lagi saya nyatakan bahwa PKAD harus segera berbenah diri mengikuti peraturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 PP 43, yaitu dengan mengadaptasikan diri proses pendiriannya, yaitu melalui peraturan bersama. Kedua, berbagai regulasi yang ada itu harus dikaji ulang, khususnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SOP, itu harus ditata ulang. Mau nggak mau, karena anggaran dasar itu diset berdasarkan regulasi lama, sekarang dengan adanya pasca program, maka PKAD harus mengkaji ulang apakah sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ini. Kedua, SOP standar operating prosedur yang ada yang berlaku bagi UPK, BPUPK yang lainnya. Nah dengan demikian nanti PKAD akan mampu mengawal dan melindungi aset BPK atau PNPM secara baik. Implikasi yang lain dengan adanya pasca program yaitu, kalau dulu waktu zaman program bahwa seluruh kegiatan PNPM dan seluruh aktivitas kelembagaan masih di backup baik secara politik maupun finansial oleh pemerintah. Nah sekarang dengan adanya pasca program di mana pemerintah telah melepaskan pengelolaan kepada masyarakat, maka tantangannya jauh lebih besar. Kompetitor-kompetitor pengelolaan mikrofinance kayak UPK, yaitu kayak perbankan, BPR, macam-macam, dia akan lebih menyoroti secara serius dan pasti akan ada upaya-upaya bagaimana menghambat perkembangan perguliran atau dana revolving fund yang ada di masyarakat ini. Karena kita ketahui bahwa bisnis pendanaan, pembiayaan kayak model PNPM ini adalah suatu upaya bisnis yang menjanjikan. Nah, begitu juga PKAD harus berpikir juga yang namanya unit UPK harus diarahkan menjadi satu entitas bisnis yang serius, yang profesional. Nggak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu yang namanya UPK, karena aturannya tidak pernah dijalankan dengan baik dan tidak pernah dipahami, UPK duduk saja setiap tahun pasti akan dapat tambahan modal karena dapat suplai dari pemerintah. Nah sekarang nggak bisa, mau nggak mau UPK harus diarahkan menjadi satu institusi bisnis yang jelas. Untuk isu-isu yang berkembang pada di tingkat Jawa Timur ini, kita harus menekan dari Bupati dan juga DPR di daerah untuk segera bagaimana proses menghasilkan produk hukum yang bisa menaungi PKAD. Jadi itu adalah salah satu strategi yang bisa kita jalankan, dan yang paling utama adalah dari badan kerjasama antar desa ini, berarti kita melibatkan semua kepala desa untuk menyusun keputusan bersama kepala desa. Nah, itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa. Jadi sebenarnya legalisasi sudah bisa kita jalankan dengan surat bersama keputusan kepala desa itu. Sasaran program atau sasaran rencana yang akan dilakukan oleh itu adalah yang pertama adalah kita, kemudian kedua kelompok SPP dan WP, dan yang ketiga BPK dalam rangka untuk menjaga dan mencapai tujuan salah satu prinsip dari PNPM, yaitu melestarikan program. Nah, ini yang terpenting yang perlu kita perhatikan. Selamat siang kepada semuanya. Kami selaku pengurus UPK Kecamatan Wagir dengan harapan ke depan UPK Kecamatan Wagir setelah pasca program kita istilahnya sudah harus siap, istilahnya mandiri
agar kita dalam organisasi di masyarakat sebagai pelayan masyarakat bisa mengakomodir dan bisa melayani masyarakat sesuai dengan harapan untuk tujuan ke depan kita lebih baik dari yang kemarin, agar tujuan kita nanti dalam pasca program PNPM bisa benar-benar mandiri. Juga sudah menyusun jadwal rencana kegiatan sekaligus dengan rencana anggaran biaya, yang mana rencana kegiatan ini sudah kami jadwalkan untuk selama 1 tahun. Nah, sehingga pelaksanaan verifikasi ini nantinya baik dari pihak kelompok maupun kami ini sudah mempunyai ancar-ancar untuk kegiatan besok ke kelompok A dan lusa ke kelompok B. Ini karena ada jadwal sehingga dari kelompok pun juga sudah tahu jadwalnya, kami pun juga sudah tahu jadwalnya, sehingga komunikasi itu akan lebih lancar. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Wagir, di mana pada saat ini ada beberapa program ataupun program PNPM yang baru saja ada perubahan. Tentunya program PNPM di tahun yang lalu sudah berakhir sampai tahun 2014. Hal ini memang dirasakan di Kecamatan Wagir ada suatu perubahan yang mendasar, yang tentunya perlu ada evaluasi dan pembenahan dan penataan, terutama adalah kelembagaan. Demikian juga tentang usaha di dalam apa yang akan ke depan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Harapan kami bahwa PNPM ke depan itu lebih meningkat dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Wagir tentunya mendambakan bahwa PNPM ini tidak terus berhenti di tahun 2014. Namun dilanjutkan di tahun 2015 sampai nanti ada ketentuan yang lebih lanjut lagi ataupun ada sesuatu yang memang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Cuman pertanyaannya dari kita dikasih wawancara hari ini. Lagunya nengis terus. Kamu terus satu mantan ya?